apa itu? Bukan Gunung Parango dulunya. Nah, pada zaman itu Bang, Gitu. pada zamannya kerajaan Pajajaran, Hmm. untuk mensejahterakan rakyat kan otomatis ada rakyatnya kerajaan itu Bang. Hmm. Dengan cara apa tuh? Atau berdagang kah atau gimana? Kalau kita ketahui kan kalau Pajajaran saat itu masih agraris ya. Oh. Agraris, terutama agraris dan perdagangan ya. Karena untuk maritim belum ya. Kalau kerajaan yang fokus ke maritim kan dimulai dari Sriwijaya. Oh, Palembang ya? Sriwijaya. Nah, Majapahit itu bisa menjadi artinya menguasai Nusantara karena memang mengadopsi gaya maritim Sriwijaya. Negaranya negara agraris, memang Pulau Jawa agraris, cuman dia mengadopsi Sriwijaya. Makanya pada dimulainya itu sebenarnya bukan mulai dari Majapahit, sebenarnya dari Singosari. Malang. Dari Singosari dari zamannya Raja Kertanegara itu sudah ada infansi yaitu namanya Pamelayu. Pamelayu itu berarti penaklukan Malaka. Nah, kenapa penaklukan saat Sriwijaya runtuh? Maka kekosongan tuh Melayu itu ya, kekosongan. Masuk ke Majapahit gitu. Bukan. Maka kerajaan Singosari itulah yang masuk ke sana. Cuman kemudian kalau nggak salah Singosari itu kan diserang sama Kubilai Khan ya. Iya. Nah, Kubilai Khan. Jadi kan tentaranya dikirim ke sana semua. Nah, Majapahit hanya meneruskan. Karena kan Singosari, Kediri, ya kan, aturan kan Singosari lagi. Iya. Tapi kan ganti rajanya kan Majapahit karena memang Singosari rajanya Kertanegara ini dibunuh oleh Jayakatwang. Dari Cina? Bukan, Kediri. Nah, jadi gini, waktu Kubilai Khan mengirim utusan ke Singosari menghadap Raja Kertanegara. Kertanegara itu lagi masa emas ya, itu banyak penaklukannya. Salah satu Sriwijaya sama Pamelayu. Tiba-tiba datang utusan dari Cina mengirimkan surat untuk menyetujui bahwa Kertanegara ini takluk. Masa negara penakluk kudu takluk lagi? Maka Kertanegara marah. Maka diputusin tuh kupingnya kan, suruh pulang kan gitu ya. Singkatnya gitulah. Karena perjalanannya lama kan, zaman dulu mah berbulan-bulan ya. Nah, di saat itu karena Singosari ini lagi ada penaklukan di Melayu, di Malaka, maka kan pasukannya banyak keluar. Di istana ini kosong. Maka kesempatan itu dimanfaatkan sama Jayakatwang. Apa nih Jayakatwang ini kalau nggak salah anaknya kan Arok, Pak, anaknya Tunggul Ametung ya, pokoknya gitu ya. Kalau nggak salah ya. Oh, kalau nggak salah anaknya Tunggul Ametung ya. Ya Tunggul Ametung karena Jayakatwang ya. Dibunuhlah nih Kertanegara. Berdirilah kembali Kediri lagi. Kerajaan ke Kediri. Nah, mantunya Kertanegara ini Raden Wijaya. Jadi yang membuat yang naikin lagi kerajaan Singosari itu mantunya Raden Wijaya. Nah, Raden Wijaya ini itu dari Jawa Barat itu tuh. Namanya juga Wijaya. Ya kan? Kalau Jawa Wijoyo. Karena istilahnya ini, maka diampuni. Dikasihlah lahan di hutan yaitu bikinlah desa Majapahit. Pendirinya itu Raden Wijaya. Raden Wijaya. Nah, ini desa nih, hutan yang dibongkar ya. Dibongkar tuh. Nah, kemudian karena perjalanan dari Cina ke Jawa ini berbulan-bulan, ya enggak? Nyampe lah nih ke Pulau Jawa nih, di Tuban nih. Nah, yang namanya panglima perangnya Kubilai Khan, nyangkanya nih yang ini masih Kertanegara bukan Jayakatwang lagi. Kalau udah ganti kan? Maka dimanfaatin sama Raden Wijaya bahwa
Raja Kertanegara ini sudah dibunuh. Tadi kan mau menghukum, udah dibunuh sama Jaya Katuang. Jadi mau ngapain lagi kamu mau ngehukum siapa ke sini? Ya, udah gini aja. Karena dia ngebunuh mertua saya, oke, bantu saya untuk membalaskan mertua saya nih, merebut kembali kerajaan. Tolong bantu saya. Nah, kalau seandainya Jaya Katuang ini kalah atau gugur atau digantikan, maka Raden Wijaya bersedia untuk membayar upeti. Takluklah gitu. Maka dibarengin nih, seret, diserang bareng kan habis dong. Ya enggak? Habis. Nah, pas udah menang perang ini kan mau bawa harta rampasan nih, ya. Maka pas lagi pulang disergap sama Bantai pasukan lagi. Raden Wijaya. Gitu. Maka berdirilah kerajaan Majapahit. Rajanya itu Raden Wijaya dengan gelar kalau nggak salah Sri Rajasa Jayawardana. Ya. Itu sejarahnya. Jadi jadilah tuh Majapahit itu. Mantu ya, mantu. Sebenarnya yang bikin hancur silsilah itu Ken Arok. Ken Arok itu emang biang kerok. Gitu. Karena dia kan lahir itu juga kan Ken Arok itu waktu kecilnya bayinya itu dibuang di sungai, dipungutlah sama perampok. Daerah Cilacap. Iya. Gitu. Dia sama perampok. Kemudian dari perampok kemudian diasuh sama di kerajaan, maka dia jatuh cinta sama Ken Dedes. Bukannya berarti Ken Dedes itu pacarnya, dia demen sama Ken Dedes gitu. Jadi emang udah jelek gitu. Jadi makanya itu sejarah Majapahit ya. Majapahit gitu ya. Cuman sayangnya Raden Wijaya nggak punya anak laki-laki, punya anaknya perempuan, yaitu Tribuana Tunggadewi sama siapa ya. Maka dia punya anak angkat, yaitu kalau nggak saya Jaya Negara. Jaya Negara ini begitu wafat Raden Wijaya, maka digantikan sama Jaya Negara juga cuman kalau nggak salah cuman jadi raja tuh 2 hari apa 2 jam. Ya kan, langsung dibunuh oleh Rakuti. Berarti terakhirnya Raja Majapahit siapa namanya Bang tadi? Kalau raja terakhirnya mah kalau nggak salah Brewirabu. Bukan Brawijaya? Brawijaya kalau nggak salah. Yang sekarang jadi nama Kodam ya? Raja terakhir kalau nggak salah. Kalau itu mah raja pertama dan Wijaya mah ya. Kedua, pendiri. Nah, terus kan musnahnya Majapahit tuh Bang, ceritanya gimana Bang? masuknya Islam. Maksudnya Islam. Nah. Wali ya bersangkutan dengan Wali Songo itu? Enggak. Ya, pokoknya masuknya Islam. Ya makanya kan gini. Ya, makanya kan gini. Ada orang kan melemahkan Islam ya, bahwa Islam masuk ke Indonesia itu dengan cara disebarkan dengan cara berdagang. Itu kan melemahkan. Melemahkan sejarah lah ya. Melemahkan orang Islam lah, agama kita. Kita itu masuknya Islam itu dengan penaklukan. Pertempuran. Penaklukannya, contoh waktu zaman Rasul ya, begitu ada wahyu gitu ya, maka semua kan itu sesuai dengan ditulis di Injil ya, atau kitab-kitab sebelumnya di Taurat ya, bahkan di kitab Jabur sudah ada bahwa nabi terakhir ini adalah bernama Muhammad gitu. Maka dia itu setiap utusan tuh datang ke kerajaan bahwa sekarang ada agama baru yaitu Muhammad. Nah, disesuaikan sama Injil kan. Oh iya, kalau kamu mau merubah agamanya ya kan selamat, kalau enggak ya perintahnya kan dimusnahkan ya kan. Cuman kan diperhalus bahwa Islam itu supaya nggak terlalu ke jihad ya, bukan sebenarnya nggak Spartan ya, nggak Spartan. Jadi kan justru makanya kenapa Islam itu diwajibkan ya ahli perang gitu.
ahli perang karena memang semua dimulai dari perang dan didampingi oleh panglima perang, mulai dari Hamzah, ya kan, terus Khalid bin Walid, ya yang hebat-hebat itu kan, ya nggak, sampai Sayyidina Ali kan gitu, panglima perang kan. Nah, penaklukan, kenapa kok dengan penaklukan? Ya, kenapa dilemahkan? Ya supaya memang Islam itu lemah, dilemahkan gitu loh. Kalau kata dia mah agama apa sih sebetulnya? Pecundang gitu, dilemahkan. Padahal sebenarnya itu penaklukan, nggak percaya. Kenapa Candi Sewu, candi-candi arcanya itu palanya pada hilang? Patung-patung candi pasti palanya hilang. Segini-segini kan? Iya. Ya itu dibantai semua. Kalau dulu gitu. Kalau sananya ada agama baru, ya agama lama mesti dimusnahkan. Gitu. Jadi coba dah. Ya sekarang kan karena direhab aja. Iya. Kan ada Candi Sewu kan banyak tuh patung-patungnya banyak. Kan palanya pada hilang kan. Emang dibantai. Minimal hidungnya itu hilang. Itu kan sejarahnya Majapahit Bang ya. Terus yang mau saya tanyakan tuh, kalau kerajaan Majapahit kan banyak peninggalan-peninggalannya Bang, seperti candi-candi seperti itu. Ya. Kalau Pajajaran Bang, cuma sedikit dong peninggalannya. Ya contohnya macam candi apa Jiwa ya di Karawang. Ya. Tertulis Bogor. Ya karena Raja Pajajaran itu selain seorang raja atau seorang kesatria, dia juga seorang Brahmana. Ya. Ya kan? Brahmana. Ya kastanya kan lebih tinggi Brahmana. Prabu Siliwangi itu kan selain dia seorang ksatria atau raja, tapi dia juga seorang Brahmana. Artinya ilmunya juga lebih tinggi. Di atas rata-rata. Nah, kenapa dibilang kayak gitu? Kenapa tidak ada peninggalannya? Ya kan? Karena pasca masuknya Islam, ya, di Pulau Jawa itu yang paling terakhir diislamkan itu adalah ya Pajajaran, Jawa Barat. Ya kan, maka walinya juga wali yang terbaik ya. Wali yang levelnya raja. Karena dari 9 wali itu yang punya gelar raja cuman Sunan Gunung Jati kan. Ya Wali Songo apa namanya Sunan Kalijaga hanya bupati. Tubannya enggak. Gitu. Nah, kenapa mesti raja juga? Ya karena yang ditaklukkannya juga raja di Jawa Barat, yaitu Prabu Siliwangi. Nah, kenapa peninggalannya hilang? Karena pada saat penaklukan Prabu Siliwangi oleh cucunya Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati itu, ya kan, dia tidak dikalahkan. Karena dia memegang keyakinannya, tidak mau masuk Islam, tetapi dia tidak mau membunuh cucunya. Kan konsekuensinya kan itu yang kalah mesti ikut agamanya kan? Mati lagi. Ikut agamanya kan? Nggak mungkin Prabu Siliwangi membunuh cucunya. Terus apa tuh? Dia moksa. Melenyapkan seluruh yang dia miliki, termasuk prajurit-prajuritnya. Jadi termasuk peninggalan-peninggalannya juga. Gitu ya. Iya kan? Kerajaannya di mana coba? Kan hilang semua. Terus hubungannya Sunan Gunung Jati Bang, silsilahnya dengan Syekh Kuro yang di Karawang itu gimana Bang? Kalau sama Syekh Kuro, ya kan katanya Syekh Kuro kan yang ada yang bilang juga sempat dengar Syekh Kuro kan yang membawa agama Islam pertama ke tanah Sunda. Terus juga ada yang bilang Sunan Gunung Jati. Terus silsilahnya gimana Bang? Kalau Sunan Gunung Jati sama Syekh Kuro itu beda zaman. Beda zaman. Nah, cuman kalau bicara apa namanya Islam itu masuk ke tanah Jawa atau Pulau Jawa itu memang yang duluan Syekh Kuro sebelum Wali Songo ya.
Jadi beda zaman. Beda zaman. Tadi dulu, jangan dipotong dulu. Beda zaman ya. Kan gini aja. Prabu Siliwangi punya istri siapa namanya? Subang Larang. Larang. Subang Larang itu anak siapa? Anak Sunan Kalijati. Sunan Kalijati itu berarti kan buyutnya Syarif Hidayatullah. Nah, Sunan Kalijati itu sama Sekuro dua Sekuro. Oh. Beda zaman. Jadi nggak bisa dibarengin. Makanya kalau dibilang katanya ini beda zaman itu mungkin bisa 1 abad ya perbandingannya. Gitu kan. Nggak usah jauh-jauh lah. Kayak apa namanya? Sultan Iskandar Muda ya dengan Majapahit saja kan hampir sama. Kalau dia udah pakai baju loh. Alexander the Great. Ya. Bukan, Iskandar Muda itu Raja Aceh. Oh, Aceh, iya. Yang jadi nama kodam ya. Itu zamannya sama, tapi Majapahit yang namanya Raja di Raja belum pakai baju. Tapi Samudra Pasai udah. Bener gak? Iya. Jadi istilahnya memang duluan itu apa namanya beda zaman. Jadi kalau dibilang sambungannya kemana, ya nyambung sih, cuman beda zaman. Yang jelas kalau Sunan Gunung Jati mah apa namanya cucunya Prabu Siliwangi, anak dari Subang Larang, ya kan? Cucu dari Subang Larang, anak dari Rara Santang yang menikah dengan Sultan Mesir yaitu Sultan Syarif Abdullah di Mesir ya. Itu. Nah, mengenai Mas Sekuro beda zaman gitu. Beda zaman itu. Ibaratnya kayak kerajaan Majapahit dengan Sriwijaya. Kalau kerajaan Sriwijaya kalau nggak salah kan abad 8. Majapahit abad ke-12, jauh. Jauh. 200 tahun. Nah, sama juga dengan apalagi kalau kembalinya lagi ke zaman Wangsa Sailendra abad ke-6. Wangsa Sailendra itu siapa, Bang? Raja Wangsa Sailendra itu ya yang membangun Borobudur. Oh, Ya dinasti Sailendra. banyak sejarah yang ketahui ya. Ya kan? Yang mudah. Nah, itu abad ke-6. Kan abad ke-4 kan Tarumanegara. Kemudian kalau nggak salah ada kerajaan Kalingga. Ada kerajaan Kalingga ya. Kalau nggak salah ratunya Ratu Suwita. Terus pada zaman Seperti ratu, Bang, bukan raja. Ratu. Nah, terus dinasti Sailendra itu kan zaman Samaratungga yang ininya, Samaratungga. Itu Buddha. Ya, kerajaan Buddha. Karena abad ke-4 sampai ke abad 6 ini kan 200 tahun. Nah, berubah tuh masuk agama Buddha. Yaitu bangsa Sailendra. Ya, maka dinasti Sailendra ya. Itu zaman kemasannya pada zaman Samaratungga rajanya ya. Nah, itu mahakaryanya adalah Candi Borobudur. Itu ya. Itu berbeda. Jadi kayak deket mah jauh. Nih, abad ke-4 Tarumanegara nama Kutai. Ya. Abad ke-6 kerajaan apa namanya? Dinasti Sailendra ya. Kerajaan lupa kerajaannya. Terus abad ke-8 89 kerajaan Sriwijaya. Buddha, masih Buddha itu. Nah, ada lagi Pajajaran, Hindu lagi. Apa nih? Hindu lagi ya. Hindu lagi karena apa ya? Itu Pajajaran bangun lagi. Kan gantinya Tarumanegara berarti sama tuh, Buddha juga taklukin lagi tuh. Penaklukan. Ya kan? Nah, maka di abad 12, 13 apa namanya? Kembali ke Hindu lagi ya, eksis. Yaitu Pajajaran dengan Majapahit. 14, 15, 16 masuk kolonial Belanda. Kolonial ya. Koloni itu abad ke-15. Abad 15 ya. Jadi pertama yang masuk itu kan Alfonso de Albuquerque dari Portugis. Mendarat di mana tuh? Di Jawa Barat lagi pada mendaratnya. Jawa Barat diwai. Bukan, Anyer. Banten. Pada masa raja apa? Sultan Ageng Tirta Yasa.
Jawa Barat lagi, makanya semua berawal berarti- di Jawa Barat. Nama anak abang Tirtayasa tadi ngambil dari situ. Oh iya. Cititut. Tirtayasa. Iya, Nah, gitu. sebelum lanjut ke penaklukan Pajajaran oleh kerajaan Islam ya toh. Ini kan apa namanya, Majapahit itu terkenal kan kerajaan yang kuat ya, tapi tidak bisa menaklukkan Pajajaran. Nah, berarti kan Pajajaran termasuk kerajaan kuat ya, tapi kenapa dia nggak tertarik buat invasi ke kerajaan lain gitu bang? Tadi kan udah dibahas. Memperluas wilayah ke Sriwijaya, Teritorial bang. ke kerajaan Kutai. Nah itu banyak faktornya ya. Ya pertama faktornya adalah sama-sama kuat. Sama-sama kuat. Ya kan kalau orang kuat sama kuat itu kan pasti akan hancur semuanya. Ya kan namanya kan yang disebut hana caraka data sawala pada jaya nama bagatanga. Artinya apa? Kalau yang kuat sama yang kuat pasti hancur semua. Itu yang pertama. Yang kedua, Pajajaran itu adalah induk daripada agama Hindu. Induknya. Jadi yang ngajarin agama Hindunya itu dari Jawa Barat, Pajajaran. Terutama dari Tarumanegara lah maksudnya. Jadi induknya agama Hindu itu adalah Jawa Barat. Maka dia kalau dia nyerang, berarti kan dia nyerang induk agamanya. Ya, ketambah lagi yang ketiga ya, ketambah lagi Pajajaran itu tidak pernah mengusik, artinya apa? Mengganggu, nggak mau, diganggu juga nggak mau. Ya itulah Gemah, Ripah, Repeh, Rapi. Beda dengan Majapahit, Gemah, Ripah, Loh, Cinawi. Kalau dia kan Gemah, Repeh, Rapi. Artinya apa? Saya mah udah cukup dengan asal jangan ngeganggu. Terserah lu mau jungkir balik, mau apa silahkan. Lu mau menguasai semua, lu mau beli sedunia, lu mau ambil silahkan. Yang penting jangan ngambil punya gue, karena gue nggak ngambil punya lu. Kan gitu. Ya kalau bahasanya asal jangan lu jual. Bahasa gampangnya lah ya. Nah, kalau lu jual ya nggak gue beli lagi, gue borong. Ya kan, gitu. Karena memang dari dulunya juga memang udah seperti itu ya. Jadi maka apabila menyerang maka hancur. Bukti. Makanya kan kenapa Gajah Mada itu tidak termasuk di 100 penakluk dunia. Nah, Kenapa nggak masuk? Baru lagi nih. Ya kan? Kenapa nggak masuk? Nggak seperti kayak Alexander the Great, Genghis Khan, Kubilai Khan, atau Napoleon. Kenapa nggak masuk ke situ? Ya kan? Nanti kita bahas itu bang. Gitu. Karena Di part berikutnya. itu ya. Karena dia satu sisi melanggar sumpah. Kalau dia nggak melanggar sumpah, satu sisi dia melanggar perintah. Gitu. Ya. Makanya dia nggak masuk. Bahkan kuburannya pun nggak jelas. Ya, kalaupun ada itu hanya buatan bangsa itu lagi aja. Gitu. Gitu loh Pak. Ya. Gitu. Jadi kalau makanya makin runcing lagi tuh permusuhan Sunda sama Jawa ya dipicu sama itu perang Bubat. Iya. Udah memang seperti itu. Asalnya beda warisan. Firma diheueuhkeun. Itu. Nah, kenapa dibilang nggak masuk ya dari 100 penakluk dunia? Nggak tercatat gitu. Padahal bagaimana nggak? Pertama banyak juga yang nggak diceritain semua sih. Contohnya kayak kalau nggak salah dia pernah kalah sama Hang Tuah kalau nggak salah. Oh, yang kapalnya di Semarang. Hang Tuah. Kalau nggak, pokoknya pendekar dari Melayu, lupa Hang Tuah apa siapa lah ya? Hang Tuah itu kan zamannya, kalau yang saya tahu ya, belum sejaman sama Singosari ini. Udah Majapahit. Udah Majapahit. Ya kan itu Itu kan. kan ada cerita kan, Hang Tuah itu punya keris kan ya.
dia dikasih Raja Singasari. Pendekar dari Jawa kan. Iya. Ya itu Gajah Mada kalah. Pertempuran laut Bang ya. Berantem ini 1 lawan 1. Nah itu sejarahnya kapal Laksamana Hang Tuah ada di Semarang tuh gimana Bang? Kok bisa nyangkut di sini sampai sekarang jadi mesin itu? Ini mah Cheng Ho. Oh, ya Bang. Ya iya itu meren lagi Laksamana Cheng Ho. Iya. Itu mah Cina Islam. Islam juga. Itu mah penyebaran Islam. Agak Oke guys, mirip. nanti kita bahas ke part berikutnya guys. Dadah.